Saat umat Kristen di seluruh dunia bersiap menyambut Paskah tahun 2025, banyak yang mungkin akan menghias gereja dengan bunga, menyiapkan ibadah khusus, dan menyanyikan lagu-lagu kemenangan. Namun, di balik semua itu, tahukah kita bahwa Paskah bukanlah perayaan yang baru dimulai di zaman Yesus? Paskah memiliki akar yang dalam, jauh ke belakang dalam sejarah Alkitab. Dari malam pembebasan bangsa Israel di Mesir hingga salib di Golgota. Seperti apa kisahnya? Inilah dia fakta Alkitab. Paskah pertama, malam pembebasan di Mesir, Keluaran 12. Peristiwa Paskah pertama terjadi pada malam terakhir bangsa Israel di Mesir. Tuhan memerintahkan Musa agar setiap keluarga Israel menyembelih anak domba tanpa cacat dan mengoleskan darahnya pada ambang pintu rumah mereka. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu. Keluaran 12, ayat 23. Darah domba menjadi tanda perlindungan, sehingga malaikat maut melewati rumah-rumah bangsa Israel. Peristiwa ini kemudian dijadikan perayaan tahunan bernama Paskah, untuk mengenang bagaimana Tuhan membebaskan umatnya dari perbudakan. Paskah di padang gurun dan tanah perjanjian. Bilangan 9 dan Yosua 5. Setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel tetap merayakan Paskah selama perjalanan mereka di padang gurun. Maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama. Bilangan 9, ayat 5. Perayaan ini terus dilanjutkan hingga mereka memasuki tanah perjanjian. Di Gilgal, setelah disunat kembali, bangsa Israel kembali merayakan Paskah. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, di dataran Yeriho. Yosua 5, ayat 10. Hal ini menunjukkan bahwa Paskah bukan hanya tentang momen sejarah, tetapi peringatan abadi akan penyertaan Tuhan. Paskah yang dipulihkan oleh Raja-Raja, 2 Tawarik 30 dan 35. Sayangnya, dalam sejarah Israel, perayaan Paskah sempat dilupakan. Namun, Raja Hizkia dan Raja Yosia melakukan reformasi rohani dan memulihkan perayaan Paskah. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan. 2 Tawarik 30, ayat 1. Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi, dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir, dan dengan penduduk Yerusalem. 2 Tawarik 35, ayat 18. Ini menunjukkan betapa pentingnya Paskah dalam kehidupan spiritual bangsa Israel, sebagai momen pertobatan dan pembaharuan iman. Paskah dalam Perjanjian Baru, Yesus, Anak Domba Allah, Yohanes 1, ayat 29, dan Lukas 22. Puncak dari seluruh bayangan Paskah di Perjanjian Lama terjadi dalam pribadi Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis menyebut Yesus, "Lihatlah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1, ayat 29. Yesus merayakan Paskah bersama murid-muridnya sebelum penyaliban. Dalam perjamuan itu, ia menetapkan makna baru, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu." Lukas 22, ayat 19-20. Yesus menjadi penggenapan dari Anak Domba Paskah. Ia disalibkan pada waktu yang sama ketika anak-anak domba disembelih untuk perayaan Paskah Yahudi. Kematian dan kebangkitan, Paskah yang sejati. 1 Korintus 5, ayat 7, Markus 16, ayat 6. Rasul Paulus dengan jelas mengaitkan Yesus dengan Paskah, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. 1 Korintus 5, ayat 7. Namun kematian bukan akhir. 3 hari kemudian, Yesus bangkit dari kematian, dan itulah alasan utama umat Kristen merayakan Paskah, bukan sekadar kematian, tetapi kemenangan atas maut. Yesus orang Nazaret, yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Markus 16, ayat 6.
Paskah bagi orang Kristen bukan sekadar kenangan, tetapi kemenangan hidup kekal. Dari Mesir hingga Yerusalem, dari anak domba di ambang pintu hingga Yesus di kayu salib, Paskah adalah narasi besar tentang kasih, pembebasan, dan keselamatan Allah. Perjanjian Lama menyediakannya dalam bentuk bayangan, Perjanjian Baru mewujudkannya secara penuh dalam Kristus. Sebagai orang percaya di tahun 2025 ini, marilah kita tidak hanya memahami makna Paskah secara historis dan teologis, tetapi juga menghidupinya. Biarlah darah anak domba menyucikan hati kita, biarlah kebangkitan Kristus memberi kita harapan baru, dan biarlah setiap perayaan Paskah menjadi komitmen ulang kita untuk hidup bagi Dia. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. 2 Timotius 2, ayat 11. Paskah adalah benang merah karya penebusan Allah. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati.